Norilsk adalah kota yang terletak di kawasan Siberia yang terkenal dengan iklimnya yang ekstrim. Norilsk adalah kota paling utara di dunia yang sekaligus menjadi salah satu yang terbesar di atas lingkaran Arktik. Kota ini terletak hampir 3.000 km dari Moskow dan berada sekitar 400 km di utara lingkaran Arktik. Karena lokasinya itu, Norilsk menjadi salah satu kota yang terdingin di dunia. Dengan suhu rata-rata minus 30 derajat Celcius yang berlangsung selama 9 bulan dalam setahun. Kota ini juga memiliki musim panas yang sangat pendek, sehingga tidak dapat mencairkan salju. Ditambah lagi dengan adanya fenomena malam kutub, di mana matahari tidak terbit selama 2 bulan. Karena lokasi dan suhunya yang ekstrim, Norilsk menjadi kota terisolasi yang hanya dapat diakses dengan pesawat dan perahu. Ditambah lagi, kota ini dikelilingi dengan hutan belantara yang membentang ribuan mil, sehingga membuat kota Norilsk tidak tersentuh dunia luar. Kendati demikian, kota ini dihuni oleh sekitar 170.000 jiwa, yang sebagian besar diantaranya adalah keturunan dari para pekerja penjara yang membantu pembangunan awal kota ini. Mereka adalah orang-orang yang merasa terikat dan terhubung sangat erat dengan kota terisolasi yang mereka sebut sebagai rumah ini. Kendati untuk itu, mereka harus menghadapi badai salju setiap hari. Karenanya, kota ini dirancang dengan bangunan-bangunan yang memberikan perlindungan yang maksimal dari angin yang sangat dingin. Rumah-rumah di kota ini dibangun berderet untuk membentuk semacam dinding anti angin, serta sangat dekat satu sama lain, dan hanya menyisakan celah sempit untuk jalan setapak di antaranya. Sebagai kota yang dihuni banyak orang, Norilsk memiliki transportasi umum, bar, kafe, gereja, galeri seni, teater besar, dan banyak fasilitas modern. Namun demikian, ada harga mahal yang harus dibayar oleh mereka yang tinggal di kota ini, yang hal itu tidak ada kaitannya dengan suhu ekstrim, melainkan dengan pencemaran akut yang terjadi di kota ini. Norilsk adalah salah satu pusat industri terbesar di Rusia dan menyumbang 2% lebih dari PDB mereka. Norilsk merupakan pusat pertambangan nikel, tembaga, dan kobalt terbesar di dunia, yang didirikan pada tahun 1935 sebagai kamp penjara sekaligus pertambangan. Dari tahun 1935 hingga tahun 1956, lebih dari 500.000 tahanan dipaksa bekerja dalam cuaca dingin yang sangat ekstrim. Selama 20 tahun, mereka bekerja di lapisan es kutub utara. Dan karena cuaca yang begitu ekstrim, para pekerja itu mulai sakit dan meninggal. Sehingga terdapat sekitar 18.000 pekerja yang meninggal kala itu dalam kondisi yang mengerikan. Sejak dimulainya pembangunan pabrik nikel di kawasan ini, Norilsk berkembang pesat sebagai pusat industri. Dan sejak saat itu, setiap tahunnya, setiap pabrik nikel di kota ini menyemburkan sekitar 2 juta ton gas beracun dan partikel berat, seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon, serta fenol, dan lain sebagainya. Sehingga menjadikan kota ini sebagai tempat paling tercemar di muka bumi. Dalam laporan National Geographic, Norilsk memiliki jumlah sulfur dioksida yang sangat tinggi di udara,
sehingga vegetasi dalam radius hampir 32 km menjadi mati. Dan penduduk dilarang mengumpulkan buah atau jamur karena tingkat racun yang sangat tinggi. Pembacaan satelit menunjukkan bahwa tidak ada perusahaan, baik pembangkit listrik atau ladang minyak, yang menghasilkan polusi sulfur dioksida sebanyak yang dihasilkan pabrik nikel Norilsk. Sehingga, satu-satunya entitas di muka bumi yang menyaingi emisi sulfur pabrik nikel di kota ini adalah gunung berapi yang meletus. Menurut sebuah proyek pemantauan yang dipimpin oleh para ilmuwan NASA, dengan 2 juta ton emisi sulfur dioksida setiap tahun, Norilsk menghasilkan polusi sulfur sebanyak yang dihasilkan seluruh Amerika Serikat. Karenanya, Norilsk kerap dilanda hujan asam yang membunuh pohon dan penduduknya. Sungai-sungai di kota ini juga terkena dampak yang serius. Pada tahun 2016, Sungai Daldikan berubah menjadi merah darah karena tercampur limbah pabrik. Kemudian, fenomena ini terulang pada Juni 2020, di mana Sungai Ambarnaya di luar Norilsk juga berubah menjadi merah karena tumpahan solar besar-besaran yang disebabkan pabrik nikel. Bahkan, saat musim dingin, salju di kawasan ini juga berwarna merah. Yang di satu sisi, pemandangan tersebut tampak indah, namun di sisi lain, warna itu adalah bahan kimiawi yang berbahaya. Dampak pencemaran yang sangat tinggi di kota Norilsk membuat hutan terdekat mati. Sungai-sungai tercemar, dan kehidupan satwa liar terancam. Peningkatan kadar polutan di udara juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi penduduk, termasuk gangguan pernapasan, masalah kulit, dan penyakit lainnya. Menurut penelitian, harapan hidup seorang pekerja di Norilsk hanya 59 tahun. Penduduk juga beresiko mengalami kanker 2 kali lipat lebih tinggi, dan penyakit darah pada anak-anak 40% lebih tinggi dari kota manapun di Rusia. Hanya saja, kendati sebagian besar penduduk menyadari akan risiko besar jika tinggal di kota ini, tetapi mereka tetap memilih untuk bertahan. Dan semua ini karena satu hal, yaitu masalah uang. Dalam sebulan, pekerja tambang Norilsk digaji $1.400 atau sekitar 20 juta rupiah. Di mana jumlah gaji ini lebih besar dibandingkan semua pabrik yang terdapat di Rusia. Sejatinya, pemerintah Rusia dan perusahaan telah menyadari akan pentingnya mengatasi masalah lingkungan ini. Beberapa langkah bahkan telah diambil untuk mengurangi emisi dan memperbaiki kondisi lingkungan di kota ini, termasuk penggunaan teknologi yang lebih baik dalam proses ekstraksi logam, pembersihan instalasi industri, dan pengurangan emisi polutan. Upaya ini juga dilakukan untuk menggantikan energi fosil dengan energi terbarukan, seperti tenaga angin dan tenaga surya. Selain itu, program pemulihan lingkungan juga dilakukan untuk membersihkan area yang tercemar dan memulihkan ekosistem yang telah rusak. Meski tentu saja mereka membutuhkan usaha yang lebih keras serta berkelanjutan.